warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Valentin, NPM 1915210111 dari Fakultas Social Science, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya untuk memenuhi tugas dari Pak Irfan Malai, SPD MPD, tentang corona. Kasus corona di Indonesia, wilayah persebaran COVID-19 per 17 Maret. Kasus virus corona atau COVID-19 di Indonesia bertambah 38 kasus baru, sehingga total 172 kasus pada Selasa 17 Maret 2020. Menurut juru bicara penanganan COVID-19, Ahmad Yaryanto di kantor BNPB mengatakan, sebaran kasus ini dicatat di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau. Di antara kasus baru COVID-19 di Indonesia, Yuri mengatakan bahwa pasien COVID yang sembuh mencapai 9 orang. Sementara yang meninggal dunia 5 orang disampaikan pada Sabtu 14 Maret 2020. Saat itu ada tambahan 27 orang positif virus corona, sehingga jumlah kasus di Indonesia menjadi 96 orang. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat wilayah persebaran COVID saat itu, yakni DKI Jakarta, Banten, Bandung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengupdate kasus COVID-19 di Indonesia pada Minggu 15 Maret 2020. Saat itu jumlah kasus baru mencapai 21, sehingga total kasus positif corona di Indonesia mencapai 117 orang. Sampai 19 April 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif menjadi 6.575 kasus dengan 686 sembuh dan 582 orang meninggal. Sampai 27 April 2020, pasien positif COVID-19 yang meninggal bertambah setiap harinya. Kebanyakan dari mereka pasien lanjut usia atau lansia. Hasil sebanyak 9.096 pasien positif, 1.151 pasien sembuh, dan 765 pasien meninggal. Kasus meninggal ini banyak terjadi pada kelompok usia sekitar 60 tahun, antara 41 sampai 80 tahun. Kasus meninggal kebanyakan disebabkan oleh faktor komorbid seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit paru-paru, baik asma. Inilah yang menyebabkan angka kematian cukup tinggi. Dan sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 rumah sakit yang melaporkan telah merawat pasien COVID-19, baik pasien positif maupun pasien dalam pengawasan atau PDP. 1.000 rumah sakit itu merupakan gabungan dari rumah sakit pemerintah dan swasta. Secara total jumlah kapasitas lebih dari 10.000 tempat tidur, dan perkiraan masih ditempati oleh sekitar 7-8.000 pasien. Telah tercatat 199 orang dalam pemantauan ODP dan 19.987 pasien dalam pengawasan PDP. Dalam kasus ini banyak sisi negatifnya, terutama bagi rakyat kecil, supir angkot, pekerja harian, dan banyak juga masyarakat yang dirumahkan karena virus corona. Perkembangan COVID-19 sampai 5 Mei 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif di Indonesia menjadi 12.071 kasus, 2.197 yang sembuh, dan 872 yang meninggal. Hingga 16 Mei 2020, tercatat kasus positif COVID sebanyak 17.025, kasus sembuh 3.911, dan kasus meninggal 1.089 orang. Seluruh dunia merasakan dampak negatif dari virus corona ini.
Dari data jumlah kasus COVID-19 tersebut menunjukkan bahwa penularan masih terus terjadi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan disiplin dalam menjaga diri agar tidak tertular virus corona. Jaga jarak fisik, tidak bepergian kemanapun kecuali terpaksa. Memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk memutuskan rantai virus corona. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang kasus COVID-19 di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.